Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau. Kekayaan alam, keragaman, dan toleransi menjadi potret wajah Indonesia. Terdiri dari 270 juta penduduk dengan 718 bahasa daerah dari 34 provinsi dan berbagai macam budaya, ras, suku, dan agama, namun dapat hidup bersama dan damai berkat menjunjung tinggi rasa saling menghargai satu sama lainnya. Indonesia membentang di garis khatulistiwa dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan-hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa. Keanekaragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keragaman hayati di Indonesia merupakan yang terbesar kedua setelah Brazil. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global. Selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika, keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Namun kini, berdasarkan data yang dirilis dari World Research Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia, dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahunnya. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Dari tahun 2009 sampai 2013, Indonesia kehilangan hutan seluas 1,13 juta hektar setiap tahunnya. Penyebab langsung deforestasi adalah konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri, serta aktivitas pertambangan dan lain sebagainya. Meski adapun deforestasi dilakukan secara legal karena dilakukan atas perencanaan dan persetujuan pemerintah, di mana sebenarnya hal ini dapat dihindari apabila pelestarian hutan alam menjadi pertimbangan utama sebelum kita melakukan pengelolaan hutan. Indonesia memiliki kekayaan akan sumber daya alamnya. Indonesia sangat beruntung karena memiliki potensi panas bumi atau geotermal yang sangat melimpah. Bahkan 40% panas bumi di dunia ada di negara kita. Jika ini dikelola dengan benar, maka dapat menghasilkan tenaga listrik geotermal. Ini akan menerangi 21 juta rumah tangga di Indonesia. Bagiku, tidak perlu mengangkat senjata untuk membela negara. Bagiku, cukuplah langkah kecilmu yang dijiwai kecintaanmu terhadap NKRI dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Bumi pertiwiku Indonesia memiliki berjuta alasan untuk dicintai. Tapi, apa artinya cinta bila kita tidak melakukan sesuatu bagi hal yang kita cintai? Selain memiliki alam yang indah, negeri ini juga memiliki orang-orang yang penuh cinta dan kasih. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menginspirasi. Dr. Lee Darmawan adalah seorang ahli bedah toraks, jantung, dan pembuluh darah yang merupakan pendiri Yayasan Dokter Peduli atau Dr. Share. Mengingat negara ini adalah negara kepulauan, beliau membuat rumah sakit di atas sebuah kapal untuk menjangkau para masyarakat yang tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan. Begitu banyak pengorbanan yang beliau lakukan demi mewujudkan cita-cita yang mulia ini. Sosok yang berusia 33 tahun ini menunjukkan kecintaannya terhadap Papua dengan kembali ke tanah Papua untuk membantu masyarakat di sana. Beliau sempat menjadi staf khusus di tahun 2014 hingga 2016, memilih kembali ke Papua untuk fokus kepada kegiatan sosial yang sudah dibangunnya. Maximus Dipagau mendirikan Yayasan Somatoa pada tahun 2012. Kegiatan Yayasan Somatoa adalah antara lain dokter terbang, yaitu menerbangkan dokter-dokter ke daerah terpencil yang tidak memiliki akses kesehatan. Kegiatan ini dilakukan atas kerjasama dengan Dr. Share. Selain itu, Yayasan Somatoa juga memberdayakan masyarakat untuk memproduksi garam di atas gunung.
Mbah Sadiman hanyalah buruh tani biasa, menjual rumput dan kayu untuk menopang hidupnya dan istri. Tak tentu pula penghasilannya atau bahkan nihil. Mbah Sadiman dan istri hidup dalam kesederhanaan di rumah berlantai tanah. Selama 19 tahun terakhir, Mbah Sadiman bekerja seorang diri menanami bukit gendol dan ampiangan milik perhutani di desanya. Ribuan bibit pohon beringin, sengon, dan bulu beliau tanam dan rawat di 47 titik di bukit ini. Mbah Sadiman tak ingin krisis air bersih akibat kebakaran hebat yang melanda desanya pada tahun 1993 terulang kembali. Perjuangan Mbah Sadiman bukan hanya tanpa halangan. Ia kerap dianggap tak waras karena keluar masuk hutan sendirian. Bahkan ada saja yang merambut dan menebang pohon yang ia tanam. Lah pilihane nopo kok ringin, Mbah? Ringin iku nganu, Mbak. Ngandung toyo. Nek tiga malah seger, Mbak. Ora tau ndaran napa sing nek liyane ringin ra susah anu. Kini, benih kebaikan dan niat tulusnya berbuah manis. Setidaknya 11.000 bibit pohon yang ia tanam tumbuh subur dan mampu menghasilkan air di wilayahnya. Melalui pipa-pipa swadaya ini, warga bisa menikmati air bersih tanpa henti. Dan saya harap sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar bisa dihadirkan. Dan ketika itu sudah hadir, Dr. Syed tidak dibutuhkan lagi di Indonesia. Dari ketiga tokoh inspiratif ini, kita dapat memetik banyak pelajaran tentang bagaimana nilai-nilai bela negara mereka implementasikan. Yang pertama, cinta tanah air. Dengan jiwa patriotisme yang mereka miliki, yaitu sikap yang berani, pantang menyerah, serta rela berkorban bagi bangsa dan negara. Yang kedua, sadar berbangsa dan negara, dengan bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dengan yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak akan sia-sia. Yang kelima, kemampuan awal bela negara dengan memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia.